Hai sahabat GoShare, jumpa lagi dengan saya Agung Ocha dalam Goes and Sharing. Semuanya sehat dan baik-baik aja kan? Nah, kali ini saya mau mengajak seorang sahabat saya, sahabat dari SMP dan SMA. Terus kita ketemu lagi di sini buat bersepeda bareng. Dia adalah Tara Christine. Hai, apa kabar Tin? Baik, sehat-sehat. Oke, good. Kita akan goes ke arah selatan dari Kuta menuju ke arah GWK. Oke? Jadi ikutin aja kita terus. Dan sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, and tekan lonceng untuk notifikasi. I'm not running from the casualties, 'cause it matters but it's not bad for me, 'cause we're living in a masterpiece, yeah. Lately, when life is moving way too fast for me, but I've been taking off my mask to see that we're living in a masterpiece, yeah. We built houses on top of all the hills and mountains, but I'm not scared to fall from it. When I have your hand in mine, maybe we'll look back and see our dreams from far away, that we had all that we could need to be happy. If we could do this different, we would choose it all the same. We had all that. Kita sudah tiba di Wihara Konco atau Wihara sih? Konco Tanah Kilap. Konco Dwi Payana di Tanah Kilap. Ini ada di kawasan sebelum Simpang Siur. Di Simpang Siur ya. Sebelum MBG Mall Bali Galleria. Jadi di sini biasanya sih di seberang itu ada kayak jembatan, terus ada kayak apa sih ini namanya nih? Bendungan ya. Jadi banyak yang lari, banyak yang bersepeda juga yang mampir ke jembatan di depan sini. Ntar kita lihat deh indahnya tempat ini. GoShare, kita sudah tiba di GWK Culture Park. Setelah tadi aku megap naik ke sini, bukan kita ngajak ya deh. Banget. Bagaimana? Udah lama. Tapi tadi dia kuat loh. Tadi dia di depan stage. GWK tiba kembali di tadi foto studio Jalan Dewi Sri Kuta. Karena kita lelah, kita sekarang mau beli roti yang paling saya suka, Yakun Kaya Toast. Enak sekali. Yuk kita masuk yuk. Hai sahabat GoShare, kita ini sudah sampai di butik White Gown Bridal. Betul ya? Bener nggak ngomongnya kayak gitu? Dan beliau ini adalah pemiliknya. Hai.
Namanya Titin. Titin siapa tuh? Kantiana. Titin Kantiana. Titin adalah adiknya Christine. Christine Kantiana. Dan di sini nih gaunnya tuh cantik-cantik. Saya tuh udah lama banget kenal sama Titin juga. Kita juga sempet ini ya kerja bareng ya. Iya. Di wedding juga. Jadi beliau yang support untuk gaunnya, terus make up, apalagi waktu itu ya banyak deh pokoknya. Jadi di sini kalian bisa lihat gaun-gaun koleksi. Kalau boleh tahu di sini ada berapa koleksi ya? Kita di sini ada beberapa koleksi. Mungkin sebelumnya saya jelasin. Oke. Kita ada white gown ini kita ada dua. Di bawah ini kita untuk yang new collection. Oke. Dan koleksi yang sebelumnya tapi yang belum pernah dipakai. Oh. Sedangkan white gown yang ada di atas yang di lantai 2 itu yang udah second hand. Oh iya. Iya. Tapi yang di atas juga gaun-gaun kayak gini juga. Iya, ya? benar. Jadi ada yang wedding gown sama evening gown. Oh, oke. Iya. Buat yang mau nikah-nikah, datang aja ke White Gown di Jalan Dewi Sri gitu ya. Mau nikah lagi? Kocak? Jadi gue salah aku nanyanya nih. Oh iya, boleh aku sponsorin nanti. Ayo langsung cut. Oke, di sebelah sini, aduh cantik banget nih, yang merah nih juga cakep. Ini nih cakep nih. Cuman yang jadi permasalahan apakah itu muat di badan aku ini pemirsa. Kalau muat sih muat aja, Cak. Panjangnya ya nggak cocok. Aku bisa pakai engkeran nanti begini. Jadi kita macam-macam banget sih. Iya. Yang ini yang saya tunjukin beberapa yang tipenya ball gown. Yang biasanya kalau biasanya orang lokal mau di ballroom atau di restoran yang biasanya di atas 100 kita selalu nyaranin menggunakan ball gown. Oke. Sedangkan ada beberapa tipe seperti yang A-line atau enggak yang A-line. simple itu biasanya untuk yang di villa atau Oke. outdoor. Iya. Jadi yang ditutup ini juga ada beberapa yang sudah di booking, biasanya kita cantumkan namanya dan tanggalnya. Iya. Dan beberapa kita masih tutupkan koleksi-koleksinya kita. Ini perawatannya Maintenance-nya, ribet nggak sih? iya, Ribet bener, iya. Karena kan payet-payet segala macamnya juga kan itu butuh orang yang benar untuk memaintain ini gitu. Kalau nggak nih bisa hancur ya. Bener banget. Apalagi di sini kita kan ngizinin orang untuk mencoba. Iya benar-benar. Bener. Jadi itu yang benar-benar kita harus jaga banget sih pada saat mereka fitting. Iya. Iya. Kalau yang ini baru ya? Iya, yang ini juga baru, yang koleksi untuk tahun ini. Ini tipenya dia A-line dress. L-line ini. Iya. Dan terakhiran juga tipe yang bordir seperti ini yang orang-orang suka. Iya, Dia iya. simple tapi Elegan, juga ya. elegan, benar. Oke. Nampak lebih langsing sepertinya. Betul. Bisa dicoba? Ini bisa dipakai naik sepeda nggak? Oh, boleh dicoba itu. Boleh kayaknya. Jadi dari White Gown nanti bakal sponsorin ya. Goesnya pakai wedding Jadi dress. gini, sepedanya ditutupin kali. Jadi orang merasa kok jalan cepet banget ya. Ternyata ada sepeda di dalamnya. Oke, kita bisa naik ke atas. Oke, bisa. Yuk, let's go. Sebentar ini yang buat anak-anak juga ya? Ya, jadinya ini kita juga ada provide sih, seperti gaun-gaun gitu ya yang untuk anak-anak, sama untuk jas-jas pun juga tersedia. Oh iya benar-benar. Jadi macam-macam jas juga ada, lalu juga kita ada aksesorisnya kita provide di sini, dan ada beberapa juga yang kita masih bungkusin. Oh iya. Jadi pada saat mereka mencoba white gown, mereka punya wedding dress, mereka juga langsung mencoba aksesorisnya, benar. Dari anting, kalung, mahkota, servisnya sama veilnya. Iya. Kalau yang mau tanya-tanya lebih lanjut, pokoknya langsung datang ke sini aja. Ada ibu yang cantik ini akan menemani Anda bertanya-tanya segala sesuatu. Tapi bukan curcol ya. The winner is Miss Grand Indonesia. Jadinya kalau lantai 2 yang tadi yang Titin bilang, ini dia yang second hand-nya. Oke. Nah ini tempat make up juga ya? Iya, ini tempat makeup. Jadi ya kalau misalnya sebelum foto, mereka bisa siap-siap di sini. Prepare di sini. Prepare di sini. Terus
Terus juga yang mau foto pre-wedding atau enggak yang mau untuk sewa gaun, biasanya sih yang dari second hand yang di sini. Oh. Karena harganya lebih affordable ya, Iya. daripada yang masih new collection Di bawah ya tadi. Iya. Oke. Ini bisa lihat deh di sini ada koleksi yang second hand. Iya, yang evening gown sama wedding dressnya. Oke. Ini nih juga ada yang kayak binatang-binatang gitu ya. Iya, jadi macam-macam sih keperluan untuk anak-anak, baby, maternity, properti kain-kainnya, semua ada kita taruh Ini di juga sini. bisa disewa buat Bisa foto. disewa, bener. Oke. Yuk, lanjut Kita lanjut ke studionya. Wah, Takti Foto ini studio foto terbesar di Bali. Nah, ini Jadi ya ada macam-macam. Jadi ya propertinya kita cukup komplit sih ya. Jadi ya dari detail-detailnya kita perhatiin sampai penempatannya. Terus yang di sini kita ada untuk adat Bali. Biasanya sih untuk yang tamu domestik. Biasanya cari untuk yang menggunakan pakaian adat Bali. Nah, itu ada juga di sini ya. Ada juga. Jadi ini dari Batarel. Gapura asli. Asli. Iya, Ini batu banyak. asli. Asli. Sampai digotong-gotong sama Ya ampun ya, aku Iya. kira kadang kan kayak dibikin dari styrofoam gitu ya? styrofoam, iya. Enggak, ini asli. Oh. Ada banyak spot ya. Sisinya mau tema apa gitu. Betul. Bisa lanjut ke sini? Iya. Kalau misal foto keluarga yang gede gitu, misalnya sampai 20 orang di sini juga bisa. 20 bisa masuk sini. Bisa masuk. Terus ini yang terbaru masih belum kita launching. Ini apa rencananya nih? Jadi ini lebih simple aja sih. Kita ke pink sama yang tanaman-tanaman kering gitu ya. Sekarang lagi musim yang seperti itu. Jadi kita coba kembangkan jadi ini. Mau hijau-hijau pun juga bisa. Ini juga bisa. Iya, yang ini yang hijau-hijau. Jadi semi konsep outdoor. Akan fotonya di sini. Mungkin kalau udah kering, udah kering. Itu yang seger-seger. seger merah. Merah Corona. Iya. Terus banyak ya? banyak banget. Kembali ke keringan. Banyak kekeringan. Ini yang konsepnya terakhir tuh lagi banyak banget orang suka dengan Iya, tipe bener-bener. industrial yang semen-semen gitu. Terus ini ada yang untuk biasanya graduation di sini. Kemarin ini kita bikin konsep yang warung. Foto bayi menggunakan warung, konsep warung. Iya. Masih ada? Masih ada. Ayo. Oke. Guys, ntar kita jadi lapar banget loh guys, keliling-keliling studio foto mereka. Ntar juga di bawah ada cafe. Nah itu enak tuh makanannya. Rotinya aku paling suka. Nah ini dia. Iya. Jadi ya tipe konsep yang simple Sih. Ini biasanya kita kembangin di sini sih. Kalau misalnya ada request tematik apa, jadi kita kembangin dari sini. Biasanya di sini kayak misalnya foto anak yang laki-laki, minta dengan konsep seperti apa, kita nanti bakal kembanginnya di sini. Jadi yang ini yang tempatnya hanya tematik. Bisa ganti-ganti. Bisa ganti-ganti. Ada pilihan European, ada pilihan Napoleon. Tidak ada lukisan Ocalisa. Dengan pipi bengkak ya? Pipi bengkak. Iya, kemarin sempat jatuh waktu kita 1000 kilo ya. Terus jatuhnya di rel kereta api kan pipiku bengkak. Jadi kan kayak Mona Lisa. Jadi Ocalisa. Jadi ya kemarin ini ada tema Chinese New Year di sini. banyak kan. Oh ini. Iya di sini tema Chinese New Year-nya dan masih ada request sampai bulan Maret akhir kemarin. Jadi kita masih stay biarin dulu di sini. Mungkin kita karena kita setiap 2 bulan tuh kita ada perubahan konsep tema sih. Ganti ya. Iya kita akan ganti. Sesuai dengan kebutuhan. Betul. Bentar lagi ada galungan kuningan. Iya. Terus ada bulan Ramadan ya. Betul. Iya. Tunggu ya. loh. Cakep loh. Iya. Coba baca dulu pose. Nanti jadi ancur. Tahan perut. Kalau pakai korset lagi nanti aku pingsan kayak GWK. Ayo. Iya. Udah lapar nggak? Udah lapar.
Dapat banget. Kita udah lihat studionya, keren banget ya. thank you. Gede, terus cakep, banyak banbanget tema-temanya yang bisa dipakai. Nah, terus kemudian ini produksi frame juga. Iya, jadi ya kita Oke. di sini produksi frame sendiri, terus abis itu untuk cetak-cetak kanvas, semi kanvas, cetak biasa juga kita produksi sendiri. Jadi bisa dari sewa gaun, jadi udah lengkap sih. Iya, semuanya. Dan Gimana? Kita bisa jaga kualitasnya juga sih. Iya, betul. Jadi nanti Itu kalau yang paling misalnya penting sih. Iya. Jadi dari kualitas kita punya studio, kita punya hasil cetakan dan juga frame-nya keseluruhan kita yang giniin. Udah kita quality controlin. Siap. Iya. Bisa lihat-lihat nih koleksi frame-nya banyak banget. Jadi buat kamu yang mau bikin frame juga, mau foto, mau sewa gaun, mau make up, semuanya sudah lengkap di sini. Dan kalau kamu yang lagi nungguin yang foto-foto, nah di sini juga ada nih Yakun Kayatos. Ini enak banget. Kalian mesti coba rotinya, aku suka banget. Ada roti, apalagi ada? Ada toast, macam-macam Toast, kopi, minuman kopi, teh, telur, sandwich. Enak banget deh pokoknya. Dicoba ya. Kita coba dulu ya sebentar ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol di sini. Yuk. Oke, sahabat GoShare, kita tiba di sharing kali ini dan kita ini udah pesan-pesan sih, bukan pesan sih, disiapin sama yang punya Yakun Kayatos. Boleh ini nggak ceritain nggak yang paling situ? Paling situ. Ini nih yang sama kayak gini. Itu apa sih, Tin? Jadinya untuk di Yakun Kayatos, menu yang paling signature-nya itu adalah Yakun Kayatos. Oke, ini juga sama ya. Iya, Oke. tapi Oh, itu no. butter sugar. Butter sugar, oke. Iya. Lalu sama biasanya kalau set itu Gini ada kopi penyajiannya. atau teh, Heeh. lalu kayatos Oke. dan juga telur half boil egg. Oke, Jadinya- telur setengah matang. Telur setengah matang, betul. Jadinya dia Pikirannya udah lewat. jadinya itu biasa kan kalau misalnya telur kan kita yang biasa masih tungkul gitu ya. Sedangkan kalau yang di Yakun itu dibuka. Oke. Cara makannya biasanya dicampur sama black sauce. Oke, coba. Jadi black sauce-nya dicampur Taburin gini, gitu. sesuai dengan keinginan Ditaburin. kita. Oke. Oh iya, dituang. Dituang. Bener. Terus pakai pepper gitu dan biasanya Oke. makan dengan kayatos, mau dip juga bisa. Oh, gitu. Iya. Ada yang suka. Ada yang suka, jadi ya ada yang suka di mix lalu di dip dimakan sama kayatosnya. Oke. Nanti dicoba ya. Siap. Oke, aku mau tanya-tanya nih. Ini kan tadi kita udah ke atas ya, studio di Tati Foto Studio gitu. Itu kan setahu saya dari saya kecil itu Tati Studio itu udah ada dulu Iya. di Jalan Sumatera. Sumatera. Nah, boleh tahu nggak sih itu dari tahun berapa ya berdirinya ya? Ayo dijelaskan. Ayo Ibu. Yuk, yang lebih tua kan? Saya yang muda masih belum lahir. Belum lahir Saya loh. juga kayaknya belum lahir dah waktu itu. Oh ya, buset banget gila. Kayaknya sekitar tahun 74. 74. Yes. Berarti waktu itu papa Papa. sebagai fotografernya, Betul. sebagai ownernya langsung. Betul. Oke. Jadi Wah. beliau yang merintis untuk Merintis. bukanya Tati tahun 74. Berarti sampai sekarang nih umurnya udah lebih tua dari kita ya. Berapa ya? Tatinya. Tati ya? Tatinya? Iya. 40. Kita hitung Coba dihitung. sekarang. 47 enggak Oh, ya? dia hitungan matematikanya bagus banget. Mari kita hitung. Iya, 47. Jadi kira-kira. waktu itu papa pernah cerita nggak kenapa mendirikan studio foto? Jadi berawal dari apa? Apakah memang beliau suka foto atau memang apa gitu berdirinya? Bisa diceritain sedikit nggak berdirinya Tati? Ini lempar-lemparan sih. Jadi ya seingat saya ya yang papa bilang ya. Jadi emang papa tuh dari dulu emang suka foto. Ya, beliau suka foto dan pada saat itu beliau
berusaha untuk masuk ke pemerintahan ya. Dan dari sana mulai merintis keliling-keliling, awal jadi fotografer keliling. Oh, luar biasa ya, Suka ke Papa Pantai ya. Kuta. Iya. Jadi kayak hunting. Betul. Oke. Iya. Terus itu kan 47 tahun. Itu luar biasa banget loh. Maksudnya masih bisa eksis sampai sekarang. Itu benar-benar Itu maksudnya jatuh bangun sih kita. Iya. Maksudnya apa sih tipsnya kok bisa sampai sekarang tuh masih eksis gitu? Apakah memang menjaga kualitas pasti ya? Iya. Jadi ada ini lain nggak? Maksudnya tips lain nggak? Mungkin ini bisa di-share ke teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi ya pada saat sebenarnya kita ini yang masa transisi dari orang tua kita ke kita itu yang dari masa perubahan dari yang analog menuju ke digital. Iya. Yang kita setengah mati untuk berusaha untuk masuk itu dan kita harus banyak belajar kan ya. Betul. Iya, dan itu dimana pada saat masa transisi itu untungnya kakak saya Christine baru selesai kuliah dan akhirnya dia yang menjalankan, dia juga yang memulai berusaha untuk masuk ke dunia digital. Oke. Berasal dari dia dan akhirnya juga saya sudah kembali ke Bali setelah selesai kuliah dan kita sama-sama berusaha membangun dan untuk mengikuti keinginan dari klien, kemajuan dari dunia fotografi. Betul. Jadi intinya itu untuk selalu mengikuti tren juga ya. Jadi mengikuti tren, kemudian selalu tetap belajar sih kalau kayak gitu ya. Kalau Benar kan? misalnya kita selalu bisa sih pandangannya kita tidak berpatok dengan hanya fotografi yang ada di Bali. Kita selalu mengikuti yang ada di luar sana. Iya, Jadinya benar. ada trennya apa, kalau kita bisa one step ahead, kita pasti berusaha untuk one step ahead. Oke. Iya. Nah ini Yakun Kaya nih. Iya. Ini kayaknya kan brandnya dari Singapura ya benar? Iya, ya? dari Singapura. Itu tuh pertama kali di Bali ini di sini. Betul. Kita yang pegang di Bali. Tahun berapa ya? Kita di Beachwalk itu tahun 2000. Oh di Beachwalk dulu. Oke. Kita buka di Beachwalk lantai 3, depannya Kids Station ya. Habis itu di situ jalan berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Di Park 23 juga, Park 23 Mall. Tahun berapa sih itu ya? 2015 sampai 2017 akhir ya kayaknya ya. 2017 akhir. Itu awalnya itu dari 2015 memang betul brand ini di Bali ya. Di Bali. Oh. Jadi sebelumnya kan memang kalau Yakun Kaya terus orang-orang udah tahu lah ya dari Iya. Bener. Lalu akhirnya kita berpikiran kita suka banget setiap kali kita ke Singapura kita selalu nikmatin untuk toastnya, untuk makanan-makanannya dan kita berpikir seharusnya kita coba di Bali gitu. Dan akhirnya kita coba. Sekarang ini adanya di mana aja selain di Dewi Sri? Di Gatot Subroto. Di Gatsu ya, di Gatot Subroto. Iya. Keren. Enak loh. Tadi aku setiap kesini sih, Tin, aku mau yang ini dong. Jadinya kalau misalnya kan bisa dilihat ya, kalau misalnya roti tawar biasa itu kan hanya putih gitu. Kalau ini emang resep dari Yakun Kaya Toast yang Singapura. Jadi kita produksi sendiri untuk roti tawarnya. Dan kayanya sendiri, kopi, teh, semua ingredientsnya kita Memang langsung import dari sana. Singapura. Iya. Betul. Halo. Hai Pak. Akhirnya. Halo. Sehat-sehat Om. Sehat-sehat. Astagfirullah, puji Tuhan. Tadi sih udah dapat ngobrol-ngobrol sama Christine sama Titin, cuman kayaknya lebih afdol kalau langsung tanya sama bener. Om, dari saya kecil nih, mungkin saya belum lahir. Ya. Tati Foto Studio ini kan udah ada dulu. Saya itu kan kalau setiap lewat Jalan Sumatera, kalau misalkan mau foto, pas foto buat sekolah atau apa-apa pasti deh kita ke Tati Foto gitu. Yang saya mau tanya Om, asal mulanya diberi nama Tati, terus Om mendirikan ini itu ada apa namanya, sebuah alasan kuat kenapa Om mendirikan ini gitu. Wah, kalau cerita ini jadi panjang. Semenjak dari kecil saya Iya. itu sudah hobi foto.
Betul. dari umur 9 tahun. Waktu itu naik sepeda saya ke Sanur, lihat turis. Saat itu kita di Bali itu kan masih waktu umur 9 tahun itu berarti kurang lebih tahun 50-an ya. Kita Tahun masih di 50-an. mana ya? Di awang-awang. Tahun kurang lebih tahun 58 gitu. 58 saya ke Kuta, ke Sanur. Lihat banyak sekali yang mau beraya kita tuh mandi masih telanjang begitu. Iya. Turis itu ada turis foto-foto. Saya lihat turis itu hebat sekali ya. Kok bisa foto? Luar biasa saya bilang. Satu hari nanti saya akan coba dan lebih hebat daripada orang ini. Pokoknya saya nggak kalah, saya mau punya cita-cita selangit tinggi. Gitu. Nah, lewatnya zaman, begitu kejadian tahun 60-an, kita juga sudah melihat Bali ini mulai kedatangan hipis, turis-turis sudah mulai pada berkunjung ke Bali. Pas saya punya pemikiran, saya suka foto, sedangkan foto belum berkembang. Bagaimana saya harus memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk mendirikan satu perusahaan atau paling tidak itu membantu mempromosikan Bali. Nah, mulai saya belajar sendiri untuk bikin foto-foto cetak hitam putih dari manual sampai akhirnya saya bisa beli sepeda motor. Mulai saya ke daerah Kuta melanglang buana, Hunting ya. hunting. Terus tahun 60-an waktu zaman Soeharto saya udah jadi fotografer hotel. Wah. Jadi ikut sama Om Chandra, ada top fotografer di Bali. Om Chandra itu yang Chandra yang di Sanur. oke. Itu saya diajak, saya di orbit sama dia. Wah, saat itu saya bangga sekali udah bawa kamera 2. Motret siapa? Motret Pak Harto. Wih, keren Wah. banget. Hati dreg-deg tapi senang. Tapi happy. Tapi happy. Saya bilang saya juga harus mempunyai satu mental yang kuat. Iya. Hadapin siapa sama saja, tidak ada beda. Toh sama-sama manusia. Iya, betul. Nah, yang pasti kita tuh ingin membuat satu dokumen yang baik, menunjukkan bahwa ada tamu negara datang ke Bali. Kita harus sajikan foto yang terbaik. Nah, dengan perkembangan dunia dari hitam putih menjadi foto berwarna. Wah, mulai saya berpikir foto berwarna kalau kita nggak ngikutin zaman berarti kita ketinggalan. Mulailah saya belajar dengan manual cetak foto berwarna. Akhirnya ada di Bali yang pertama yang punya mesin fast service 45 menit. Wah, itu yang menggemparkan Bali. Iya benar. Menggemparkan Iya. Bali. Nah, sampai orang luar negeri itu bilang, how long is we process this film? 45 minutes, Nggak percaya. nothing. Dia bilang, Yes, we can do, kita bilang. Wah, bahasa Inggrisnya pas-pasan, tapi bisa komunikasi. pada masa itu ya benar Ya, ya. saat itu ya. Dengan Wah, bahasa jadi tubuh kita juga kadang. betul menunjukkan bahwa Bali punya fast service. Nah, berkembangnya itulah. Jadi Tati juga, mulai dikenal orang. Iya, betul. Memang Tati itu adalah sebuah nama. Nama itu simple, Tati. Tapi di benak orang tuh akan ingat. Buat saya tuh makin lebih menarik lagi, mantan pacar namanya Tati. Ternyata di balik daripada the first love-nya nggak dapet, namanya aja kita pakai the last love-nya untuk istri sekarang. Itulah perkembangan
Jadi dari digital, dari print, color, waktu itu masih termasuk analog, Iya, analog, terjadi dunia digital. Nah, mulai digital kami juga berjuang. Kami nggak ngikut berarti kami ketinggalan. Iya. Kami harus yakin pasti bisa. Pasti bisa. Maka dari itu bikinlah kita digital foto dengan print, kanvas foto. Terus saya berpikir lagi, kita harus bikin satu foto studio yang profesional, yang number one di Bali. Dalam arti bukan number one tuh kita sombong, tiada duanya di Bali. Hasil dari printan kita warnanya oke, kualitas kita oke. Maka kita dipakailah selama ini di semua universitas yang ada di Bali. Setiap wisudawan tuh menghubungin kita, Tati Foto. Tati Foto dikenalin dengan seluruh mahasiswa. Mungkin termasuk orang tua Ayu mungkin. Iya. Termasuk saya juga. Ya itulah ceritanya. Wah. Singkat dari Tati Foto. Tapi luar biasa loh, maksudnya saya benar-benar appreciate banget ya, karena tadi dengar ceritanya papanya gitu kan, maksudnya yang dari perjuangan itu nggak berhenti. Tapi kadang banyak loh orang yang, maksudnya kan memang orang, maksudnya yang udah lama melanglang buana di dunia fotografi gitu ya. Kadang ada yang kayak nggak mau menerima perubahan, ya kan? Tapi Om ini termasuk yang bisa berani mencoba kayak gitu dan didukung sama mereka ini kan Om ya, luar biasa. Maka dari itu saya sampai foto itu tidak sampai di sini saja. Di mana ada pameran foto dalam arti teknologi baru ya, ke Jerman. Setiap 2 tahun saya ke Jerman untuk melihat perkembangan dunia, mesin cetaknya gimana, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ada perkembangan yang baru. Jadi bisa motivasi diri saya untuk maju. Kita jangan apatis cuma di satu tempat aja, cuma begitu aja. Maka dari itu saya sampai melihat juga secara manajemen perkembangan dunia bisnis gimana. Kita harus bisa pakai manajemen yang baik. Makanya saya serahkan ke anak-anak saya yang punya hobi bisa menjalankan perusahaan saya ini. Sekarang ini saya serahkan sama mereka berdua. Om tidak salah pilih orang. Mungkin kalau mungkin kalau Terharu kamu. kalau gitu saya ngelamar jadi anaknya Om. Tapi ini benar, karena kayak ini kan termasuk dunia seni ya, fotografi ini ya. Jadi itu dunia seni, art itu kan sebenarnya nggak ada nilainya ya Om ya. Jadi suka-suka kita aja sih sebenarnya mau kasih nilai dalam sebuah karya kita ya Om ya. Saya setuju Om, setuju banget. Tadi udah dapat juga tanya tips-tipsnya, apa sih kok Tati tuh masih bisa eksis sampai 2 generasi kayak gini gitu loh Om gitu. Tadi mereka juga karena memang mau menerima perubahan juga dari yang tadi dari analog ke digital, tapi dengan tetap menjaga kualitasnya dan juga manajemen yang kuat. Wah, keren. Bener gitu kan, bener ya kesimpulannya ya. Saya setelah menarik garis merahnya saya bisa menyimpulkan itu gitu. Sangat luar biasa. Tuh dapat ilmu dari papanya. Terima kasih atas kunjungannya. Oh iya, Om saya sering kesini Om, sering makan yakun. Terus Terus si White Gown juga tadi saya juga belum nanya berdirinya White Gown itu tahun berapa ya? Tahun 2009. Oh 2009 berarti lebih dulu dari Yakun ya? Betul. Oh ini langsung di sini atau sempat di Jalan Sumatera? Di sini. Langsung di sini. Iya. Karena kita lihat waktu itu di Dewi Sri mulai banyak yang nyari gaun. Karena tiap kali datang ada gaun nggak, Oh, gitu. jadi Jadinya kita mulai masukin kayak sekitar awalnya kayak 50 pieces gaun gitu.
yang mana kelihatannya oh bagus ya nih, dan perkembangan gaun kan terus bertambah Iya, nih, iya, iya, dan benar. berkembang gitu. Jadi kita terus tambah koleksi. Jadi kan kayak model-modelnya juga kan kayak tadi kita lihat banyak macamnya gitu kan. Jadi sesuai dengan keinginan dari klien, Betul. request dari klien. Mereka juga bisa beli juga ya, bukan sewa aja di sini. Iya, customize juga bisa. Oh, oke, wah luar biasa. Banyak loh bisnisnya Om, dari satu berkembang menjadi banyak. Ya sebab begini, bisnis tuh harus fokus, tapi tidak bisa terlampau fokus satu tempat aja. Harus bisa berkembang. Jadi kalau ini ada masalah, ini bisa Masih ada saling yang membantu. satu. Ya. betul. Jadi kesannya satu misalkan masih dalam garisnya Ya, masih betul. masih Saling berhubungan support, gitu iya. semuanya gitu. Oke. Saya ini bertanya, sekarang kita nih kan lagi ini Om, ada pandemi ini kan, kita udah tahu COVID-19 ini yang dari setahun lalu ya udah ya. Iya. Jadi ternyata sampai juga di Bali gitu. Terus beberapa usahanya ini berpengaruh nggak Om terhadap? Terus terang aja, dengan adanya pandemi, ya secara global, Iya. ekonomi bisnis itu akan terpengaruh Betul. besar sekali. Terutama kita di Bali ini sangat ketergantungan dengan dunia pariwisata. Tanpa tamu kita nggak bisa berbuat apa-apa. 1 tahun lebih ini kita termasuk sangat berat menghadapi. Iya. Tapi mau tidak mau kita harus melihat besok ada hari yang lebih baik. Iya. Jadi kita nggak boleh putus asa. Dan di samping itu juga dalam kurun 1 tahun lebih ini ada pandemi ini membuat juga kita harus jadi orang Bali itu berpikir ke Bali. Kita jangan menyerah. Kita harus punya inisiatif, motivasi. Harus bisa motivatorkan diri untuk membuat satu usaha yang lain atau tambahan, atau ibaratnya seperti kita hari raya Nyepi, kita bertapa di rumah melihat apa yang kita telah lakukan, apa yang akan kita lakukan yang akan datang. Nah, pandemi ini juga begitu. Maka dari itu yang kita harapkan itu adalah semua orang mau mengembangkan pemikirannya. Kita nggak boleh nyerah dengan keadaan sekarang ini. Kalau dilihat tadi foto dari tahun 74 saya mulai mendirikan perusahaan sampai ini hari udah 40-an tahun. Ya, cukup mempunyai sebuah nama lah. Iya, betul. Ya. Tapi kita selalu ingin eksis. Kami harus yang terdepan, kami harus yang terbaik, kami harus yang bisa membuat konsumen itu puas. Saya kira kepuasan konsumen itu adalah tujuan utama kami. Kami tidak bisa memikir, ini yang terbaik buat konsumen. Tapi kalau konsumen tidak bisa menerima, tidak bakal jadi terbaik. Maka dari itu kami selalu introspeksi diri juga, melihat bagaimana reaksi relasi konsumen. Kadang-kadang ada juga konsumen yang ingin mendapatkan foto yang bagus, tapi minta harga murah, kan nonsen. Iya benar. Jadi kualitas itu nggak bisa bohong kan? Iya. Ya. Karena kita harga di mana orang bisa banding harga, kita nggak bisa terlalu bandingkan harga karena kita tetap mau menjaga kualitasnya. Tapi kadang orang juga misalkan gini, mencoba di situ lebih murah, terus tiba-tiba dia nyesel sendiri kan? Karena nggak sesuai dengan yang apa mereka mau. Banyak gitu kan. sekali. Jadi balik lagi sih. Makanya
makanya orang Banyak yang kayak gitu, bener. Iya, banyak yang berpikir ini tapi harganya mahal banget ya gitu. Tapi balik lagi ke klien sih ya, karena Iya. kita di sini memberikan option dengan harga yang kami berikan, apa yang klien Apa akan yang bisa terima, dapatkan, iya, yang betul. akan mereka dapatkan. Dan kita pun juga ya seperti saya bilang, setiap berapa lama properti dan juga kita punya studio, kita selalu memperbarui. Iya. Mengikuti zaman gitu ya Om ya. Betul. Oke, kita ini balik ke sport Om. Saya sama Christine kan suka sepeda nih. Oke. Ya, kita Christine nih kemarin nemenin yang 1000 kilo dari Jakarta Bali loh, luar biasa. Ayo ditanya itu, marah loh itu. Jangan Izinnya marah dari Om. situ loh. Nanti marahin yang itu aja Om, ketua kita Om. Nggak, saat saya diinfokan saya pikir wah kok ini sekali setelah saya mendengar tujuannya adalah Iya. memulihkan Bali. Bali ya. Saya terus bilang oke, saya restuin. Semoga semua selamat perjalanan, Amin. Ya, lancar, ya. dan di samping itu biar orang tahu Bali. Iya betul. Iya. Bali itu pulih gitu loh. Kan sama seperti tadi Om untuk menekuni fotografi kan Om juga ingin mengangkat Bali juga Iya. kan. Jadi ya nurunlah ke anak Om. Ya, Boleh kemarin pergi, tapi dengan catatan kamu nggak sepedaan kan? Enggak. Tapi motoran. Baru tahu ini. Kalau Om olahraganya apa Om? wah saya Sukanya Dulu apa? papa saya Dulu. nih, apa ya Pak Kempo ya? kalau dulu waktu Judo. mudanya Oh, judo. saya Oh, hobinya judo. judo. Oh judo. Ya. Jangan Ya. macam-macam. Nanti dibanting di sini kita. Dari muda tuh main judo sampai setengah baya waktu itu pernah juga jadi pelatih untuk polisi, untuk tentara. Di judo ya Om. Di judo. Terus setelah lanjut usia sekarang senam AWS 3. Itu senang. Senam AWS 3 itu adalah senam Andri Wongso Andri Wongso. yang ibaratnya sehat, semangat dan senang. Udah sehat, Semangat terus senang. happy gitu. Wah, itu jadi membuat imun kita Iya. naik pada saat ini, Semangat meningkatkan imun. banget itu luar biasa. Pernah ikut? Pernah ngebarengin. Jadinya mereka itu olahraga nggak dengan, maksudnya dengan fisik yang mesti kuat banget sih, enggak. Cuman jadinya mereka melatih dengan berat badannya sendiri. Jadinya mereka kayak jinjing, Oh, I see. tangannya diangkat lah, digituin. Iya, Jadinya iya, iya. semua dengan sendiri gitu loh, beban sendiri gitu, dan Iya, beban iya. hidup sendiri masing-masing. Kalau Titin lagi suka apa sekarang? Sportnya makan. Semuanya Jadinya, yang mengunyah ngunyah. terus. Tapi kok badannya langsing ya? Udah dibilang kolesterolnya. Nggak bisa bohong. Kardio. Kardio. Di rumah. Terus kemudian ini, setiap orang itu kan pasti memiliki seseorang idola gitu, yang menginspirasi dalam hidupnya gitu. Kalau Om, siapa Om? Sosok orang idola yang menginspirasi Om sampai sekarang gitu. Ya satu-satu itu bapak bangsa kita Soekarno. Oh, Bapak bangsa kita, Bapak Soekarno. Ah, Itu idola Om yang menginspirasi Betul. dalam hidup gitu ya. Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno. Iya. Karena apa Om? Perjuangan wah, beliau. perjuangan beliau coba dari Sabang sampai Merauke itu bisa bersatu. Kalau bukan dari beliau siapa lagi? Iya sih, betul. Ya, Bener-bener yang membuat kita merdeka dari penjajahan. ya, Om. penjajahan. Maka dari itu yang kami harapkan itu kan persatuan dan kesatuan Iya. Indonesia. NKRI itu harga mati. Harga mati. Wah, Nggak boleh nego. nggak boleh nego. Ya. Bapak ini kerama Bali banget. Iya. Iya, dia benar-benar berusaha untuk Sekali orang-orang yang seperti beliau Betul, iya. untuk di Bali ini. Gitu.
saya mendukung Om dari belakang. Ayo Om, ayo Om. Terus kalau Christine, siapa orang yang menginspirasi? Saya. Kalau saya sih lebih ngelihatnya ke papa ya. Papa ya. Ya, Oh, jadi apa? papa. Nanti uang sakunya ditambahin Om. Jangan lupa ya nomor rekening udah tahu kan Pak. Papa ya. Iya, benar-benar. jadinya dia Sumber inspirasi. perjuangannya benar, dari perjuangannya nggak kenal lelah. Tamat SMP loh. Nah, benar. Iya. Bener ya Pak ya? Tamat SMP loh. Tapi memang bener loh kalau misalkan kita tuh nggak usah deh melihat orang dari kalau saya sendiri pribadi sih dari kayak sekolah mereka atau apa gitu, cuman semangat perjuangan mereka sampai sekarang ini gitu kan. betul, betul. Kamu bikin aku nangis juga. Ini melo-melo. Loh, langsung melo beneran loh. Titin apa siapa Tin? Papa dong. Aduh. Tuh, jadi ini cewek-cewek kayak gitu. Om, yang saya tahu mereka ini kan bersaudara bertiga ya Om ya. Jadi Cece, Christine, terus Titin gitu. Siapa yang paling bawel Om? Yang mana yang paling cerewet? Sebetulnya bawel sih nggak bawel, itu kan karakter perempuan. Mama memang bawel ya. Sama. Mama jangan nonton Cuma sama ya. cuma permasalahannya kan sekarang demi kebaikan Iya, mungkin iya betul. Regat tidak bisa, sebab begini, yang melakukan dengan yang memberikan saran berbeda. Iya. Curcol. Bener. Tapi itu bener sih. Ya dong. Namanya hidup. Hidup Iya. itu kan dengan feeling dan Feeling, rasa. iya. Yang rasakan itu diri kita, Tapi yang ngasih saran orang lain. orang lain. Semua orang akan memberikan saran itu gampang. Oh begini loh, begini. Iya, iya. Tapi kita, maka dari itu ya disinilah kita ketabahan itulah yang kita harus bisa mempertahankan. Ada saran begini, ya sudah kita terima aja. Bisa kita lakukan yang terbaik, yang Iya, terbaik. yang terbaik. Jadi kalau bisa yang memberikan saran juga melihat yang Ya. diberikan saran. Tapi yang diberikan saran juga harus ini kenapa ya? Legowo. Karena Legowo iya, menerima. kenapa ya saya diberikan saran ini gitu. Nah, itu biasanya sih. mendengarkan. Diserang nih sekarang. Karena kalau saya biasanya mama saya yang biasanya saya dibilang satpam sama mama. Oh ya sama ini. Sama iya kan demi kebaikan, karena kita kan maksudnya kenapa, karena kita sayang gitu loh Om sama ya, tapi pasti anak-anak Om tuh sayang banget sama Om, keluarga tuh pasti sayang. Jadi Pasti. kadang tuh suka ih gitu pasti Om ya deh, sudah cukup. Makanya nggak bisa milih yang bawel yang mana kalau gitu. Semuanya bawel. Oke, kalau gini, kalau misalkan kan dari hidup itu kan seperti roda ya Om, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau lagi down banget itu biasanya siapa yang Om cari? Oh, saya biasanya lebih banyak itu diam untuk berpikir. Oke, introspeksi. Ya, introspeksi diri. Kenapa? Apa kesalahan kita? Apa yang menyebabkan kita jadi begini? Kadang-kadang kita tuh harus percaya kepada yang berkuasa. Iya. Oh, saat kita down itu bukan kita nggak punya harapan maju. Kita diperingatkan kita harus start lebih dini lagi untuk kemajuan yang kita capai. Iya. Jadi stuck di situ, kita berpikir sejenak untuk dapat ambil posisi yang lebih bagus untuk dapat mencapai yang lebih tinggi. Iya. Jadi selalu saya berpikir itu ke arah positif. Tidak pernah berpikir negatif. Aduh, kalau kita salah, ya kita paling-paling bilang, oh ini salah, tidak boleh kita lakukan kedua kali. Jadi kita harus memikirkan gimana untuk hari esok yang lebih bagus yang kita lakukan. Memang Tuhan tuh memang
sangat maha pengasih. Kita juga diberikan jalan, solusi yang bagus, kita bisa mencapai yang lebih tinggi. Wah, memang kehidupan itu selalu begitu, seperti roda berputar. Saat kita di atas, kadang-kadang saat kita di bawah. Kita harus berani menerima kenyataan itu. Jadi tidak boleh putus asa. Dan saya tidak pernah berpikir negatif, positif. Oh, saya diginikan, mungkin saya dikasih warning untuk maju yang lebih. Iya. Wah, luar biasa. Jadi ketika down itu kita kemana? Ke dalam diri dulu, terus kita selalu berserah sama yang di atas. Jadi karena kalau saya melihat nih Om kan maksudnya diberikan oleh beliau tuh kayak darah seni Om ada, terus semangat perjuangan Om ada gitu. Jadi Om juga punya anak-anak juga gitu. Jadi buat saya kalau memang kita tujuannya baik, positif, itu masa beliau memberikan cobaan yang tidak bisa kita bangkit kembali. Pasti. Gitu ya Om. Berarti sebentar lagi COVID ini akan berlalu ya Om. Oh, pasti berlalu. Ini akan membuat Bali semakin wow gitu kan. Itu yang kami harapkan. COVID cepat berlalu. Semua berharap seperti itu Om. Soalnya saya sebagai alumni COVID juga berharap begitu. Jadi ini benar-benar tamparan yang luar biasa sih buat kita yang ada di sini ya, Pulau Bali yang hidup dari pariwisata semua. Jadi sektor pariwisata drop, kita semua sektor yang kecil-kecil juga ikut pasti akan turun seperti itu. Yang terakhir ini adalah apa yang membuat Om bahagia, apa yang membuat Titin bahagia, apa yang membuat Christine bahagia Om. Saya mulai dari Titin dulu deh. Apa sih yang membuat aku bahagia, karena apa? Untuk saat ini yang membuat saya bahagia adalah melihat keluarga saya, suami, anak-anak, orang tua, kakak saya. Mulai lagi. Mereka sehat ya. Oke, itu yang bikin aku bahagia nih setelah melihat mereka sehat gitu. Iya. Kalau Christine apa tuh? Sama kurang lebih sih seperti itu. Ditambah lagi usaha yang paling enggak kan kita kerja juga banyak orang jadinya paling enggak di kondisi COVID terakhir kita ngomongin COVID ya, jadi kan mereka masih bisa menjalani kehidupannya mereka. Gitu. Memang kita tidak ada kayak pemutusan hubungan kerja dengan mereka, tapi kita atur lah biar semua sama-sama mendapatkan salary, langsung mereka bisa juga untuk menjalani kehidupan mereka. Apalagi yang udah berkeluarga ya. Iya, benar banget loh. Kita kan maksudnya kalau kita bisa berpikir begitu terus dibicarakan secara kekeluargaan seperti itu. Jadi kita bahagia karena melihat mereka bahagia juga gitu ya. Kita merasa berguna jadi orang kan kayak gitu ya. Dan mereka memahami banget dengan kondisi kayak gini. Habis itu kita juga menginfokan lah ya, misalnya dari jam operasionalnya kita juga kita batasi. Mereka paham banget gitu dan mereka nggak masalah untuk itu. Jadinya buat saya sih itu luar biasa. Itu yang banget. bikin kamu happy gitu ya. Nah, kalau Om apa Om yang selama ini paling membuat Om happy gitu, bahagia? Satu, ya paling happy itu antara saya dilahirkan di Bali. Saya merasa jadi orang Bali dan Pulau Bali ini terkenal di seluruh dunia. Semua orang begitu kita ke luar negeri, where are you from? Bali. Wow. Satu kebanggaan. Iya. Itu satu. Yang kedua, ya keluarga kami tidak keluarga besar, tapi cukup harmonis. Anak-anak juga cukup dengan pengertian. Dengan COVID ini, saya juga melihat anak-anak saya cukup dewasa, bisa mengatur semua karyawan supaya tidak putus hubungan kerja, tapi masih bisa mempertahankan untuk mereka. Dan saya sendiri sebagai pengurus di Kadin, saat pandemi itu saya juga mengambil satu bagian yang penting, bahwa saya sudah mengumpulkan sekian
sekian ribu sembako yang di Kadin itu kita bagikan ke Singaraja, ke Tabanan, ke Bangli, ke Negara dan kemana-mana. Itu juga satu kebanggaan kami ya, bahwa kami itu bisa memperhatikan nyamuk beraya kita lah yang ada di Bali. Dan maka dari itu saya juga sangat mengharapkan COVID itu cepat berlalu, pariwisata kita mulai pulih bangkit kembali, semua masyarakat itu akan hidup lebih makmur dan lebih sejahtera. Disitulah kebahagiaannya Om ya. Wow, luar biasa. Amin. Om, saya senang sekali loh bisa ngobrol sama Om, sama Titin dan sama Christine, dan luar biasa hari ini buat sahabat GoShare. Sekian dulu perbincangan saya bersama Om Permata, bersama Titin dan Christine dari Tati Foto Studio, dari Yakun Kaya Bali dan White Gold Bridal. See you di GoShare berikutnya. Bye. Thank you. Bye. Thank you Mbak Ocha. Aduh. Makan. Ayo, thank you Om. Ih, tapi bener loh. Luar biasa. Sudah loh. nyanyi lagu apa aja sih Pak? Lagu apa ya? Banyak banget.